Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Rizka, di diskusi sesi yang kelima. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan perkembangan AI yang lagi marak di dalam berbagai bidang, terkhususnya dalam dunia pendidikan. Bagaimana sikap saya sebagai seorang pendidik menyikapi terkait dengan fenomena AI dilihat dari segi kelebihan dan kekurangannya. Jadi perkembangan artificial intelligence atau AI atau yang sering disebut dengan kecerdasan buatan dimulai sejak tahun 1956. Ketika istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy dalam konferensi di Dartmouth, Amerika Serikat. McCarthy menjelaskan bahwa AI merupakan bidang ilmu dan teknik yang berupaya menciptakan mesin yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Seiring kemajuan teknologi komputer dan data digital, AI berkembang sangat pesat dan kini telah digunakan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Menurut Russell dan Norvig tahun 2010, AI adalah usaha untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru cara manusia berpikir, bernalar, dan mengambil keputusan. Artinya, AI tidak sekedar menjadi alat bantu, melainkan bagian dari upaya untuk meningkatkan kecerdasan komputasional untuk mendukung aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan kajian pada modul MPDR 5302, integrasi teknologi dalam pembelajaran di pendidikan dasar, teknologi dalam pendidikan termasuk AI memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah atau perhitungan dan sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman konsep serta keterampilan siswa. Artinya, teknologi tidak hanya berperan untuk mempermudah pekerjaan, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wigner, Walma van der Molen, dan Vogt tahun 2023 yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi di sekolah dasar mampu membantu guru menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking pada siswa, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi baru, terutama bila digunakan dalam pembelajaran yang bersifat konstruktif. Dalam konteks ini, AI seperti ChatGPT dapat berfungsi sebagai asisten belajar adaptif yang mampu menyesuaikan gaya belajar siswa secara individu, memberikan umpan balik dengan cepat, dan membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Adapun kelebihan AI dalam pembelajaran, yang pertama memberikan umpan balik cepat dan personal. AI dapat menjawab pertanyaan siswa secara langsung sesuai kebutuhan mereka sehingga mendukung pembelajaran mandiri dan individual. Yang kedua, membantu guru dalam merancang pembelajaran. AI dapat digunakan untuk menyusun bahan ajar, membuat latihan soal, serta mencari referensi pembelajaran yang relevan. Yang ketiga, menyediakan akses informasi yang luas. Dengan AI, siswa dapat menemukan beragam sumber belajar dari berbagai belahan dunia secara cepat dan mudah. Yang keempat, mendorong keterampilan abad ke-21. Penggunaan AI membantu siswa mengasah kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Namun, AI juga memiliki beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketergantungan berlebihan. Jika tidak diarahkan dengan baik, siswa menjadi pasif dan hanya bergantung pada AI untuk mencari jawaban. Yang kedua, kebenaran informasi tidak selalu terjamin. AI menyusun jawaban berdasarkan data yang tersedia, sehingga perlu bimbingan guru dalam memverifikasi kebenarannya. Yang ketiga, masalah etika dan kejujuran akademik. Penggunaan AI tanpa kontrol bisa menimbulkan plagiarisme atau menurunkan keaslian karya siswa. Dan yang keempat, kesenjangan literasi digital. Tidak semua guru dan siswa memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi, sehingga perlu pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar kecerdasan buatan seperti ChatGPT ini dapat digunakan dengan bijak dan tepat sasaran sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Dalam pengalaman saya di kelas 5 SD Negeri 001 Kabupaten Kutai Barat, saya memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI, khususnya ChatGPT, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS.
dengan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL berbantuan media simulasi PET. ChatGPT adalah aplikasi berbasis AI yang dapat berinteraksi melalui percakapan dan membantu memberikan penjelasan, ide, maupun solusi berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Dalam konteks pembelajaran, ChatGPT saya manfaatkan sebagai mitra berpikir bagi siswa untuk membantu mereka memahami konsep dan menyusun langkah-langkah eksperimen secara sistematis. Kegiatan pembelajaran diawali dengan tahap observasi dan eksplorasi. Pada tahap ini, siswa mengamati simulasi gerak benda melalui aplikasi PET untuk memahami hubungan antara gaya, massa, dan gerak. Setelah itu, pada tahap perancangan proyek, saya mengarahkan siswa untuk menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu mencari ide dan memperdalam pemahaman. Dengan bimbingan saya, siswa belajar menuliskan pertanyaan seperti, bagaimana cara merancang percobaan untuk melihat pengaruh gaya terhadap percepatan benda, atau mengapa benda dengan massa lebih besar membutuhkan gaya lebih besar untuk bergerak. ChatGPT kemudian membantu menjelaskan konsep tersebut dengan bahasa yang sederhana dan memberikan ide langkah-langkah percobaan yang bisa siswa uji. Pada tahap pelaksanaan proyek, siswa menerapkan ide yang mereka dapatkan dari hasil diskusi dengan ChatGPT ke dalam simulasi PET. Siswa mengubah variabel-variabel seperti gaya dan massa untuk melihat pengaruhnya terhadap gerak benda. Di sini, siswa sekaligus berlatih memahami dasar-dasar coding, bukan dalam arti menulis program komputer, tetapi dalam cara berpikirnya. Siswa belajar menggunakan pola logika sederhana seperti if-then. Misalnya, jika gaya diperbesar, maka benda akan bergerak lebih cepat. Mereka juga melakukan pengulangan atau loop dengan mencoba percobaan beberapa kali sambil mengubah faktor tertentu untuk melihat perbedaan hasilnya. Selain itu, siswa mengenal konsep variabel sebagai nilai yang bisa diubah seperti massa, gaya, atau percepatan dan melihat bagaimana perubahan nilai itu mempengaruhi gerak benda dalam simulasi. Melalui proses ini, siswa dilatih berpikir logis, sistematis, dan analitis layaknya seorang pemrogram, sehingga kemampuan berpikir komputasional siswa berkembang secara alami. Tahap terakhir adalah presentasi dan refleksi. Siswa menyajikan hasil proyeknya, menjelaskan temuan mereka, dan berdiskusi bersama teman-teman untuk menarik kesimpulan. Dari pengalaman ini, saya melihat penggunaan ChatGPT membuat siswa lebih berani bertanya, lebih kreatif dalam mencari solusi, dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan pendampingan yang saya lakukan, ChatGPT bukan sebatas alat untuk mencari jawaban, tetapi menjadi sarana yang memperkaya proses berpikir siswa. AI justru memperkuat peran guru sebagai fasilitator yang membimbing arah pembelajaran, bukan menggantikan perannya. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan teknologi di masa kini. Dan selanjutnya, soal diskusi yang kedua, ini terkait dengan pendapat saya terhadap video berjudul A Day Made of Blast 2, itu menggambarkan kehidupan manusia di masa depan yang sepenuhnya terhubung dengan teknologi. Dalam video tersebut, setiap aktivitas mulai dari bekerja, belajar, hingga berinteraksi dilakukan dengan bantuan teknologi berbasis kaca pintar yang bisa menampilkan informasi secara langsung dan responsif. Menurut saya, video ini memberikan gambaran betapa cepatnya kemajuan teknologi berkembang dan bagaimana teknologi bisa memudahkan berbagai kegiatan manusia. Di sisi lain, video ini juga menjadi pengingat bagi dunia pendidikan bahwa guru dan sekolah perlu siap beradaptasi agar dapat mengikuti perkembangan tersebut dan mampu memanfaatkannya untuk kepentingan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Jika diperhatikan, banyak teknologi dalam video materi pengayaan 5.2 ini yang sebenarnya sudah kita jumpai dan kita gunakan sekarang. Misalnya layar sentuh atau touchscreen yang dulunya tampak seperti ide masa depan, tapi kini telah kita gunakan di ponsel, di tablet, dan layar interaktif di kelas. Begitu juga dengan layar kaca transparan yang bisa menampilkan gambar dan informasi digital. Konsepnya kini sudah mulai diterapkan pada beberapa perangkat pembelajaran modern. Teknologi Internet of Things atau IoT juga sudah terasa manfaatnya, seperti ketika guru dan siswa bisa mengakses materi belajar dari berbagai perangkat secara terhubung melalui jaringan internet. Bahkan, teknologi AR dan
VR juga mulai banyak digunakan di dunia pendidikan untuk membantu siswa memahami konsep yang sulit dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang digambarkan dalam video tersebut tidak lagi sebatas imajinasi, tetapi perlahan-lahan mulai menjadi bagian dari kehidupan nyata kita saat ini. Sebagai seorang pendidik, saya melihat video ini sebagai dorongan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Guru tidak hanya perlu tahu cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana menjadikannya bagian dari strategi pembelajaran yang efektif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan terus meningkatkan literasi digital, mempelajari media pembelajaran berbasis teknologi, dan menciptakan kegiatan belajar yang lebih aktif, kreatif, dan kolaboratif. Selain itu, guru harus mampu menanamkan etika penggunaan teknologi agar siswa tidak hanya mahir menggunakan perangkat digital, tetapi juga memahami cara menggunakannya secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Dengan kesiapan dan keterampilan tersebut, guru akan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Teknologi yang sudah kita temukan dan manfaatkan saat ini yang pertama yaitu layar sentuh interaktif seperti tablet dan papan digital. Teknologi yang sudah kita temui dan manfaatkan ya seperti layar sentuh interaktif, yaitu tablet dan papan digital yang digunakan di kelas. Kemudian yang kedua, Internet of Things atau IoT yang menghubungkan berbagai perangkat pembelajaran secara online. Yang ketiga, kaca pintar dan layar transparan yang mulai diterapkan di ruang belajar modern. Keempat, AR dan VR yang digunakan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih nyata dan menarik. Persiapan sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi ini bisa dimulai dengan pertama meningkatkan literasi digital agar guru dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang kreatif dan adaptif dengan menyesuaikan media dan strategi sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menanamkan etika digital agar siswa belajar menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat, terbuka terhadap perubahan dan inovasi, karena kemajuan teknologi itu juga menuntut guru untuk terus belajar dan beradaptasi. Jadi kesimpulannya dari video A Day Made of Less 2 memberi gambaran tentang masa depan yang serba digital dan canggih. Namun secanggih apapun teknologi yang diciptakan, dia tidak bisa menggantikan peran guru. Hal ini karena guru bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mendidik karakter, menumbuhkan empati, membimbing nilai-nilai moral, dan menciptakan hubungan manusiawi dalam proses belajar. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mesin atau sistem pintar dimanapun. Teknologi hanyalah alat bantu, sedangkan guru tetap menjadi sosok utama yang menghidupkan makna pembelajaran bagi siswanya. Demikian saya terkait dengan diskusi kelima. Yang pertama tadi terkait dengan perkembangan AI, dan yang kedua terkait dengan materi pengayaan kita yang terkait juga dengan teknologi. Demikian yang bisa saya paparkan. Untuk kurang dan lebihnya mohon nanti masukan dari teman-teman semua untuk memberikan pandangan atau perspektif yang membangun, kemudian saran dan masukan terkait paparan yang telah saya sampaikan. Dan salam sejahtera untuk kita semua, selamat berdiskusi.